Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Shalom, salam sejahtera di dalam Kristus Yesus. Selamat pagi kami ucapkan kepada saudara-saudara yang kami kasihi, pemirsa di rumah dimanapun Anda berada. Selamat datang kembali dalam seri seminar kesehatan dan kebaktian kebangunan rohani dengan tema Rahasia Tao di Alkitab. Masing-masing kita pasti mempunyai sahabat dekat, bukan? Berbicara mengenai sahabat, sebenarnya apa sih arti seorang sahabat bagi Anda? Seorang sahabat sejati tidak bisa hanya sekedar diartikan sebagai teman biasa. Persahabatan adalah hubungan pertemanan yang selalu ada saat suka maupun duka. Anda setuju? Meski kadang dalam kondisi terpisah jarak, seorang sahabat akan selalu mengingat dan selalu mendoakan kita. Amin. Dan tentunya kehadiran seorang sahabat ini dalam hidup kita merupakan anugerah terindah yang harus kita syukuri. Amin. Namun, tidak sedikit dari kita yang pernah mengalami kecewa karena sahabat dekat kita. Oleh karena apa yang dilakukan oleh sahabat dekat kita, kita kecewa. Bahkan ada yang kecewa berat. Namun tahukah Anda bahwa ada seorang sahabat yang tidak akan pernah mengecewakan Anda dan saya. Bahkan sahabat kita yang satu ini tidak menyayangkan nyawanya demi keselamatan kita. Amin. Saudara tahukah siapa sahabat ini? Dialah Yesus. Yesus adalah sahabat dekat kita yang selalu ada di samping kita dalam suka dan duka. Firman Tuhan berkata dalam Amsal 17 ayat 17, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Yesus, tiada sahabat seperti Yesus. Lagu Sion nomor 504. Mari kita nyanyikan bersama. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Segala penyakit disembuhkannya, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Yesus berkuasa dan maha suci, Tuhanku, Tuhanku. Dialah yang amat rendah hati, Tuhanku, Tuhanku. Yesus tahu suka duka kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Tiada seorang ditinggalkannya, Tuhanku, Tuhanku.
kita, dipimpinnya selamanya. Tiada sahabat seperti Yesus, Tuhanku, Tuhanku. Terpujilah Tuhan, karena Dialah satu-satunya sahabat yang tidak akan pernah meninggalkan saudara dan saya. Amin. Seorang sahabat sejati adalah seseorang yang mengasihi kita, mengasihi Anda, ketika Anda bahkan lupa untuk mengasihi diri sendiri. Seorang sahabat akan mencarimu ketika yang lain mencacimu. Seorang sahabat akan merangkulmu ketika yang lain memukulmu. Pernahkah Anda merasakan memiliki seorang sahabat seperti ini? Kita dapat merasakan ketulusannya mengasihi kita. Amin. Bahkan kasih yang kita rasakan darinya adalah kasih yang tidak mengharapkan imbalan. Dan saat terpisah jauh oleh jarak, kita akan selalu mengingatnya, kita akan mendoakannya, dan bahkan kita merindukannya. Tahukah Anda, ada seorang sahabat, dan Yesuslah sahabat itu yang sangat rindu pada Anda dan saya. Apakah kita juga merindukan Yesus? Rindu pada Yesus. Mari kita nyanyikan lagu ini dalam lagu Sion nomor 453. Penebus saudara dan sahabat, juru selamat lebih indah, dicurahkannya berkat dan rahmat. Ku rindu padamu Yesus, aku rindu padamu ya Yesus. Rindulah aku bertemu segera, aku rindu besertamu, rindu ya Yesus padamu. Dunia tak dapat menarik aku, juru selamat lebih kuasa. Bertambah indah Yesus bagiku, ku rindu padamu Yesus, aku rindu padamu ya Yesus. Rindulah aku bertemu segera, aku rindu besertamu, rindu ya Yesus padamu. Lebih besar dari dasar lautan, juru selamat maha kasih. Wajahnya memberi aku harapan, ku rindu padamu Yesus, aku rindu padamu ya Yesus. Rindulah aku bertemu segera, aku rindu besertamu, rindu ya Yesus padamu. Teman di dunia tak selalu tulus, juru selamat lebih setia. Cukup kasihnya memimpinku terus, ku rindu padamu
segera. Aku rindu besertamu, rindu ya Yesus padamu. Marilah kita memulai ibadah, namun sebelumnya kita berdoa bersama. Bapa yang baik, terpujilah Engkau ya Tuhan, Allah pencipta kami, Allah yang tidak menyayangkan nyawanya, mau menggantikan kami mati di kayu salib untuk menebus kami dari dosa. Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkaulah sahabat sejati kami, sahabat kami yang tidak pernah meninggalkan kami. Bapa, pada pagi ini kami siap untuk mendengarkan pelajaran berharga. Dan Tuhan, pada pagi ini kami rindu Tuhanlah yang membuka hati kami untuk mendengar dan menerima setiap pelajaran berharga yang akan kami pelajari. Mendoakan untuk pembicara kami, Ibu Liong Pitlin yang akan membawakan pelajaran kesehatan, kemudian dengan Pak Edi Nurhan yang akan membawakan topik hari ini. Biarlah Tuhan dapat memberikan hikmat dari surga, agar apa yang disampaikan sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Yesus, amin. Salam sahabat hidup sehat. Seminar kesehatan dan pola hidup ini dipersembahkan oleh hidupsehat.org, CMC Jakarta, dan Cancer Support Center. Shalom saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bertemu kembali di sesi ketiga seri seminar kesehatan rahasia hidup yang berkelimpahan. Sapaan orang Tionghoa jika ketemu adalah Ni ce lema atau ce fan lema, yang artinya sudah makan belum atau sudah makan nasi belum. Orang Tionghoa memang suka makan. Chinese food adalah makanan yang populer di seluruh dunia. Selain karena rasanya enak, tetapi juga orang Chinese tersebar di seluruh dunia. Ada lelucon yang mengatakan, orang Tionghoa memakan segala hewan yang berkaki 4, kecuali meja dan kursi. Memakan segala hewan yang terbang, kecuali helikopter atau pesawat terbang. Dan memakan segala hewan di air, kecuali kapal selam. Ada lagi perkataan yang mengatakan, secai Guangzhou, cuancai Suzhou, wancai Hangzhou, sicai Liuzhou. Artinya makan di Guangzhou, beli baju di Suzhou, main di Hangzhou, meninggal di Liuzhou. Mengapa? Karena Guangzhou merupakan salah satu kota di Tiongkok yang mempunyai makanan enak-enak, Cantonese food. Dan Suzhou adalah asal dari sutra dan sulam yang indah-indah. Kalau provinsi Hangzhou itu mempunyai pemandangan yang indah-indah. Jadi kalau mau main, mainlah ke sana. Sedangkan di Liuzhou katanya kayunya sangat berkualitas untuk membuat peti mati. Jadi meninggallah di Liuzhou. Ini sebenarnya adalah pola hidup orang modern. Bukan hanya orang Tionghoa. Makan-makan, pakai, fashion, main-main, menikmati hidup kemudian meninggal. Sebenarnya apa sih arti kehidupan ini? Rahasia hidup yang berkelimpahan. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Yesus bilang, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Tuhan mempunyai rencana untuk kehidupan Anda. Iblis pun mempunyai rencana untuk kehidupan Anda. Yang manakah yang Anda pilih? Rencana Tuhan atau rencana iblis?
Rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera agar kita mempunyai hidup dan hidup yang berkelimpahan. Sedangkan rencana iblis adalah rencana kecelakaan, mencuri hidup yang dijanjikan Tuhan, membunuh dan membinasakan kita. Sekali lagi, yang manakah pilihan Anda? Kita akan belajar New Start, yaitu resep hidup sehat jasmani, mental, dan rohani yang sesi lalu kita sudah singgung mengenai New Start ini. Kita belajar New Start agar kita lebih mengerti lagi bagaimana iblis mau mengambil hidup itu dari kita. Kita ingat-ingat dulu, New Start adalah singkatan dari nutrition, nutrisi, exercise, olahraga, water, air, sunlight, sinar matahari, temperance, pengendalian diri, air, udara, rest, istirahat, dan trust in God, percaya kepada Tuhan. Hari ini kita akan bahas nutrition, yaitu N dari New Start. Pada mulanya, Tuhan memberikan manusia makanan yang memberikan kesehatan bagi tubuhnya. Kita bisa baca di dalam Kejadian 1 ayat 29. Dikatakan, berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah akan menjadi makananmu. Ini adalah menu makanan yang Tuhan berikan pada saat Tuhan menciptakan manusia. Jadi makanannya adalah buah-buahan dan biji-bijian. Kemudian setelah berdosa, Tuhan tambahkan lagi, yaitu sayur-sayuran. Di dalam Kejadian 3 ayat 18 dikatakan, semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Semua makanan yang Tuhan berikan untuk manusia adalah makanan bergizi yang memberikan kita kesehatan dan vitalitas. Tetapi rencana Tuhan yang indah itu dirusak oleh manusia karena dosa. Di zaman modern ini, manusia sudah merubah makanan bergizi yang Tuhan ciptakan menjadi makanan tanda kutip, yang sebenarnya sudah bukan lagi bisa disebut makanan. Mengapa? Makanan yang nyaris tidak punya manfaat bagi tubuh. Hanya memanjakan lidah saja, memanjakan selera saja yang menyebabkan penyakit. Selera yang membawa kematian. Ping Chung Kau Ro. Di dalam Pengkhotbah 6 ayat 7 dikatakan, segala jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginannya tidak terpuaskan. Tidak pernah puas-puas. Oleh karena itu ada istilah dari bahasa Mandarin Ping Chung Kau Ro yang artinya penyakit masuk melalui mulut. Ada istilah yang mengatakan, every time you eat or drink, you are either feeding disease or fighting it, oleh Heather Morgan. Setiap kali Anda makan atau minum, katanya, Anda hanya ada dua pilihan. Anda sedang memberi makan penyakit atau sedang melawan penyakit. Yang manakah yang Anda pilih? Sekali lagi, pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Iblis ingin mencuri kesehatan Anda. Satan's counterfeit diet, yaitu makanan tiruan dari setan. Zaman dulu, orang jika mau makan manis, kunyah-kunyah tebu, gigit-gigit tebu. Dapatnya juga sedikit-sedikit air tebunya. Tidak mungkin makan banyak manis, karena mulut bisa lecet-lecet berdarah.
Orang dulu tidak banyak makan manis. Sekarang orang makan manis bisa berlebih-lebihan. Luar biasa. Contoh kentang. Kentang adalah makanan yang bergizi yang Tuhan ciptakan untuk kesehatan tubuh kita. Karena diolah, ditambahkan macam-macam bahan tambahan makanan. Kemudian digoreng. Akhirnya kentang yang merupakan makanan sehat menjadi makanan tidak sehat yang disebut junk food. Pencuri datang. Dia mau mencuri nutrisi dari kentang itu. Kemudian mau membunuh kita. Kita sakit, terus kita menyalahkan Tuhan. Iblis mau membinasakan kita. Junk food itu apa sih? Dari namanya aja sudah kita tahu, artinya adalah makanan sampah. Sepertinya kasar ya. Makanya saya tulis junk food. Saya nggak berani tulis makanan sampah, padahal artinya sama. Apa arti sampah? Sesuatu yang nggak ada gunanya. Jadi apa artinya junk food? Junk food adalah makanan yang tidak ada gunanya. Tidak ada manfaatnya. Bagi siapa? Bagi tubuh. Karena tidak ada manfaatnya, tidak seharusnya masuk ke dalam tubuh kita, bukan? Junk food memang adalah makanan yang tidak sehat. Itu ciptaan dari manusia. Dan itu makanan yang tinggi kalori, tinggi gula, tinggi lemak, sedikit serat, minim vitamin dan mineral. Nilai-nilai gizi yang penting lainnya sangat minim dan kadang tidak ada gizi sama sekali. Jadi jika sering dikonsumsi junk food ini akan membahayakan kesehatan, meningkatkan resiko penyakit kronis atau penyakit pola hidup. Kita ambil contoh junk food yang manis-manis, yaitu yang dari gula olahan. Makanan yang tinggi gula, ini adalah makanan zaman sekarang. Banyak makanan manis-manis yang beredar. Sebenarnya ada apa dengan gula? Memang banyak orang tahu gula itu tidak baik bagi kesehatan. Bahkan buruk katanya. Tetapi mengapa? Kita akan lihat mengapa gula olahan tidak baik bagi kesehatan. Kita ambil contoh gula pasir. Gula sebenarnya ini gula yang sudah olahan ya. Gula olahan sebenarnya bukan makanan. Karena terdiri dari 99,9% sukrosa. Dan jika masuk ke tubuh menjadi sangat berbahaya. Karena nutrisi di dalam tubuh kita bekerja secara sinergi. Bermacam-macam nutrisi di dalam tubuh bekerja secara sinergi untuk menghasilkan hasil yang maksimal untuk kesehatan tubuh. Jadi tidak ada makanan di alam yang Tuhan ciptakan yang hanya mengandung satu jenis nutrisi. Coba kita lihat, pada gula olahan ada nutrisi apa saja? Kita lihat tidak ada nutrisi sama sekali. Cuma karbohidrat, yaitu sumber kalori. Nah, 1 gram gula menghasilkan 4 kalori. Jadi hanya kalori kosong. Artinya kalori hanya menghasilkan kalori, tetapi kosong nutrisi. Jadi jika kita makan, apalagi berlebihan, sangat berbahaya. Tuhan tidak pernah menciptakan gula. Tuhan menciptakan tanaman tebu. Gula adalah ciptaan manusia. Ingat, nutrisi di dalam tubuh bekerja secara sinergi dengan nutrisi lainnya. Mereka saling mendukung seperti orkestra. Zat-zat gizi tidak bekerja sendirian. Kalau kita lihat gula yang dari tebu, tanaman tebu yang Tuhan ciptakan itu mempunyai 10-15% konsentrasi gula. Hanya 10-15% konsentrasi gula. Dan sisanya ada air, serat, enzim, vitamin, dan mineral. Jadi sekali lagi, Tuhan tidak pernah ciptakan gula.
Tidak ada gula di Taman Eden. Zaman dulu, gula merupakan makanan mewah. Bahkan sampai abad ke-18, gula masih merupakan makanan mewah. Hanya orang kaya yang bisa membeli gula dan konsumsi gula. Tetapi mulai abad ke-19, gula sudah dianggap kebutuhan manusia dan diproduksi lebih luas. Diperkirakan produksi gula secara global di dunia ini pada tahun 2018 sekitar 185 juta ton. Manusia sudah sangat tergantung dengan gula. Kita bisa lihat dari statistik ini, konsumsi gula per tahun terus meningkat. Itulah sebabnya pemakaian gula terus meningkat di dunia ini. Luar biasa, dari yang tidak pernah ada menjadi sampai tergantung. Banyak anak-anak sudah kecanduan gula. Ini sangat berbahaya. Kebiasaan makan gula sudah dipupuk sejak kecil. Dari makanan-makanan olahan anak-anak yang dijual di pasaran. Setelah dewasa, mereka sudah kecanduan gula. Dan menjadi orang yang penyakitan. Konsumsi gula pada anak-anak terus meningkat juga pada orang dewasa. Nah, kita lihat gula tambahan yang dikonsumsi anak setiap hari. Ini statistiknya, konsumsi gula harian anak sudah melewati ambang batas. Yang warna abu-abu adalah ambang batas yang diberikan oleh AHA, yaitu American Heart Association. Yang merah muda adalah ambang batas yang diberikan oleh US Dietary Guidelines. Yang warna merah tua adalah konsumsi gula yang sebenarnya sekarang ini. Gula sangat berbahaya bagi anak-anak. Menurunkan imunitas tubuhnya, juga membuat anak-anak itu ADHD, hiperaktif, tidak konsen. Mana bisa mereka duduk diam, mendengarkan guru di kelas, apalagi mendengarkan cerita firman Tuhan. Apabila anak-anak sudah kebiasaan makan manis-manis, dikasih makanan alami, mereka tidak akan suka. Dikasih sayur, mereka tidak suka. Sebenarnya berapa banyak gula olahan tambahan yang boleh kita makan? Rekomendasi dari American Heart Association, batas maksimum konsumsi gula tambahan orang dewasa setiap hari adalah 6 sendok teh untuk wanita dan 9 sendok teh untuk laki-laki. Sebenarnya kita tidak perlu makan gula tambahan. Dari makanan sehari-hari yang kita makan dengan lengkap nutrisinya, itu sudah memenuhi kecukupan gula kita. Lagi pula bahaya gula lainnya adalah bikin kita kecanduan atau ketagihan. Tanda ketagihan gula adalah ingin cari makanan manis terus-terus. Moody, otak tidak bisa berpikir jelas, badan lelah. Makan gula baru rasa semangat. Kemudian cepat lelah lagi. Terus menerus kayak roller coaster. Nanti semangat makan gula, setelah sekian lama lelah lagi, cari gula lagi, dan demikian. Jadi sebenarnya apa sih bahaya gula olahan bagi kesehatan? Menekan sistem imunitas tubuh, menyebabkan kegemukan, meningkatkan resiko fatty liver, menyebabkan sakit kepala atau migrain, hiperaktif, sulit konsentrasi, cemas, depresi, menyebabkan penuaan dini, kerusakan gigi, keropos tulang, meningkatkan kolesterol, diabetes, meningkatkan resiko kanker. Sekali lagi, iblis ingin mencuri kesehatan Anda. Marilah kita lebih bijaksana dalam memilih makanan kita. Mungkin kita bilang,
Enggak, saya nggak makan gula olahan. Saya nggak pernah mau makan seperti itu. Tetapi Anda tahu, banyak gula tersembunyi di dalam makanan. Karena semua makanan pabrik rata-rata mengandung gula. Nama gula yang tertera di label makanan bisa ada puluhan nama yang bagi orang awam tidak mengerti. Padahal istilah itu adalah gula. Misal, kita mau sehat. Kita makan salad. Wow, sayurnya warna-warni, rainbow color. Kita pakai salad dressing komersil. Itu mengandung gula tinggi, bukan hanya gula. Salad dressing komersil, tapi juga sodium tinggi. Juga lemak yang tidak sehat. Akhirnya kita juga bukan menjadi sehat karena kita kecurian dari makanan-makanan yang tidak sehat melalui makanan yang kita pikir sehat. Kita minum jus buah, kita pikir sehat. Padahal ada gula di dalamnya. Demikian juga muesli, kita pikir, wow, ini makanan sehat. Tetapi juga ada gula tersembunyi. Ini adalah perbandingan jika kita makan selai kacang di roti kita. Dengan sejumlah itu sama dengan permen yang di sampingnya jumlahnya. Kita pikir kita tidak makan permen. Tetapi kita kecolongan dari gula tersembunyi itu. Jadi pilihan sehat memang kalau mau makan sandwich ya kasihlah sayur-sayuran. Bagaimana dengan pemanis buatan? Pemanis buatan lebih parah lagi. Karena tambah bikin kecanduan. Pemanis buatan itu lebih manis dibandingkan gula. Jadi orang yang sering menggunakan pemanis buatan, dia punya standar rasa manis itu lebih tinggi. Lidah mereka sudah terbiasa yang sangat manis. Hasilnya mereka tidak bisa lagi minum atau makan makanan yang tidak manis. Dan ini sangat berbahaya. Dapat menyebabkan penyakit kronis seperti ginjal dan jantung. Meningkatkan resiko kanker. Jika kita ingin makan manis, makan aja buah apel. Apel mengandung nutrisi lengkap yang memberikan kita kesehatan. Apel yang utuh dan tidak diproses memberikan tubuh kita nutrisi yang sebenarnya. Selain apel, ada buah-buahan yang lain juga mengandung gula. Tetapi perlu kita ingat juga, jangan selalu makan buah yang manis-manis. Ada juga buah yang asam atau sepat, kita perlu makan juga. Nah, selain gula yang di buah-buahan, gula juga ada di umbi-umbian. Makanlah umbi-umbian, tetapi dengan pengolahan yang minimal. Sekali lagi, tubuh kita memang membutuhkan gula. Oleh karena itu Tuhan juga memberikan kita makanan yang mengandung gula. Tuhan tidak pernah salah. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ada quote dari Michael Pollan, "If it came from a plant, eat it. If it was made in a plant, don't." Jika makanan itu tumbuh dari bumi, makan. Tetapi jika makanan itu dibuat di pabrik, jangan. Sekarang kita akan bahas mengenai gandum, mengenai tepung putih. Tepung putih, tepung terigu berasal dari gandum. Gandum yang Tuhan ciptakan adalah gandum utuh yang merupakan sumber kehidupan. Di dalam Yohanes 6 ayat 48 dikatakan, "Akulah roti hidup." Yesus mengumpamakan dirinya adalah roti hidup. Roti yang bergizi. Tetapi pencuri datang.
hanya untuk mencuri nutrisi dari gandum yang bergizi. Dia mau membunuh kita dengan sakit dan akhirnya membinasakan jiwa kita. Zaman dulu, gandum digiling sendiri dan roti dibakar di rumah. Tidak seperti sekarang, roti di mana-mana, kita makan bisa berlebih-lebihan. Pada waktu dulu, belum ada yang jual tepung terigu. Tepung gandum juga seperti sekarang tidak ada. Mereka hanya menggiling gandum cukup untuk makan sehari. Tepungnya juga tidak bisa disimpan lama karena cepat tengik. Karena lemaknya akan oksidasi. Nah, tepungnya juga berwarna keabuan, tidak putih seperti sekarang ini. Dan pada zaman itu, ibu rumah tangga yang menggiling gandum. Cukup untuk anggota rumah itu kebutuhan makan pada hari itu. Atau jika orang kaya, dia punya pembantu, bisa membantu mereka menggiling gandum menjadi tepung. Sehingga dengan demikian, tidak akan ada orang yang makan kelebih-lebihan. Namun, sejak tahun 1910, mulai ada penggilingan yang lebih besar. Sehingga bisa lebih murah. Orang beli tepungnya lah yang sudah digiling. Ada lebih dari 30 lebih nutrisi yang hilang pada waktu penggilingan biji gandum menjadi tepung yang seperti kita lihat sekarang ini, putih bersih. Nah, kalau kita lihat tepung gandum yang utuh, itu terdiri dari bran, dedaknya atau bekatulnya, ada endospermanya, ada benihnya. Semuanya mengandung nutrisi yang lengkap. Jadi tepung putih sekarang yang kita lihat itu sudah diolah sehingga banyak nutrisinya hilang. Lebih dari 30 macam. Dan dikasih bleaching sehingga berwarna putih. Karena banyak nutrisi hilang, jadi wajib diberikan tambahan nutrisi ke dalam tepung itu. Jadi disebut tepung ini diperkaya atau enriched. Pada dedak atau bran yang dibuang dari gandum, itu kaya serat, kaya asam folat yang bisa mencegah penyakit jantung dan mineral zat besi dan protein. Itu semua dibuang pada waktu proses menjadi tepung putih. Jadi 3 nutrisi yang sangat penting hilang, yaitu serat, vitamin E, vitamin B kompleks. Setengah dari lemak tak jenuh yang bermanfaat hilang, hampir semua vitamin E hilang, 50% kalsium hilang, 70% fosfor hilang, 80% zat besi hilang, 98% magnesium hilang, 50-80% vitamin B hilang, dan banyak lagi nutrisi lainnya yang rusak. Sangat banyak untuk disebutkan. Oleh karena itu jika kita makan tepung modern ini dalam bentuk roti, dalam bentuk pasta, dalam bentuk pizza, dalam bentuk burger, dan sebagainya, akan membuat tubuh kita asam, penyakit seliak, obesitas, diabetes, penyakit jantung, defisiensi vitamin, alergi, asma, inflamasi, tinggi trigliserid, kembung, lelah, sulit berpikir, bahkan meningkatkan resiko kanker. Sekali lagi, pencuri datang. Dia mencuri nutrisi dari gandum yang Tuhan ciptakan. Dan membuat makanan yang bikin kita enak di lidah. Dan kita makan berlebih-lebihan.
Dia mau membunuh kita dan membinasakan kita. Yesaya 55 ayat 2 katakan, "Mengapakah kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dan upah jerih payahmu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan." Mengapa kita pakai uang yang kita susah-susah cari untuk membeli sesuatu yang tidak mengandung nutrisi? Jadi untuk karbohidrat ada 2 macam, yaitu karbohidrat kompleks dan karbohidrat sederhana. Jika kita ingin makan karbohidrat, carilah karbohidrat yang kompleks. Sedangkan tepung putih itu karbohidrat sederhana. Yesus berkata, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Baiklah, kita kembali ke makanan alami. Ganti makanan kita dengan kompleks karbohidrat yang memberikan kita kehidupan. Belum lagi makanan modern banyak mengandung bahan tambahan makanan. Banyak juga yang dari zat kimia. Sejak berkembangnya pengolahan makanan pada pertengahan abad ke-20, bahan tambahan makanan yang ditambahkan kepada makanan sekarang ada yang natural dan ada yang sintetis. Biasanya pengawet, pemanis buatan, pewarna makanan, penyedap rasa atau aroma, penguat rasa, pengemulsi, stabilizer, pengental, dan yang lain-lain. Tujuannya sudah pasti supaya awet. Penampilan juga lebih menarik, mempersingkat proses dan persiapan, dan lebih murah. Intinya mendapatkan keuntungan lebih banyak. Itulah makanan modern yang sudah tidak ada nutrisi lagi. Apabila kita makan makanan demikian, sudah dipastikan kita tidak mendapatkan kecukupan nutrisi untuk menunjang kesehatan tubuh kita. Contoh lainnya lagi adalah MSG. MSG baru ada pada tahun 1908. Sekarang orang tidak bisa makan tanpa perasa. Saya pikir bagaimana zaman dulu orang yang belum ada MSG bisa makan? Ya, jadi dulu orang bisa makan tidak pakai gula. Dulu orang bisa makan gandum utuh yang tidak seperti roti sekarang yang empuk. Dan juga dulu orang bisa makan tanpa ditambahkan perasa. Itu adalah memang baru makan makanan yang benar yang Tuhan ciptakan. Pencuri datang memang mau mencuri dan membunuh dan membinasakan kita. Saudara-saudara, sehat adalah pilihan. Pertanyaannya sekarang, apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan kesehatan? Sepertinya sulit sekali di zaman yang modern ini. Betul, memang sulit karena kita akan hidup melawan arus. Tapi tidak masalah, Anda ikuti terus seminar kesehatan hidup yang berkelimpahan ini. Dan kami juga mempunyai website yang menyediakan seminar-seminar kesehatan dan juga cara masak sehat. Jadi, apa yang harus saya lakukan sekarang? Pertanyaannya, pilihlah makanan alami. Makin banyak diproses, makin tidak sehat. Makin enak rasanya makanan itu, makin tidak sehat. Belajarlah makanan yang
minim proses. Makanan real food, makanan utuh yang tumbuh dari bumi, bukan yang dibuat di pabrik. Makanan yang dirancang oleh Tuhan, bukan rancangan manusia. God's pharmacy, apotek Tuhan, Sang Tita Yaofang. Biarlah kita makan makanan alami ini. Dan makanan ini biarlah menjadi obat kita. Biarlah makanan-makanan yang kita makan itu memberikan kita kesehatan, bukan malah menyebabkan kita sakit. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Apakah Anda ingin hidup yang berkelimpahan? Datanglah kepada Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Baiklah, sebelum kita lanjut pada sesi berikutnya, seperti biasa kami akan memberikan beberapa pengumuman. Di antaranya bagi saudara-saudara yang memiliki pertanyaan, Anda dapat langsung mengirimkan pertanyaan Anda ke 087800123457 dan kami akan dengan senang hati menjawab setiap pertanyaan Anda. Dan bila Anda merasa terberkati dengan setiap pelajaran yang Anda pelajari setiap Sabtu, jangan lupa like, subscribe, komen, dan bagikan pelajaran yang indah ini kepada banyak lagi saudara-saudara kita di luar sana, sehingga mereka pun akan menikmati kabar gembira ini. Kami juga ingin mengajak saudara untuk mengikuti beberapa kelas pendalaman Alkitab yang kita lakukan melalui Zoom setiap hari Senin, Selasa, dan juga Kamis. Bagi sahabat-sahabat anak muda, kami mengundang setiap Kamis jam 7:30 malam. Dan untuk informasi lebih lanjut, Anda dapat menghubungi 0878 0012 3457. Dan sekali lagi, kami rindu untuk mendoakan Anda. Apabila Anda memiliki permohonan doa, memiliki beban yang rindu untuk diserahkan kepada Tuhan, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui WhatsApp ke 0878 0012 3457. Dan saat ini marilah kita siapkan hati kita untuk mengikuti acara berikutnya. Selamat menyaksikan. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Senang dapat berjumpa dengan saudara sekalian. Dalam hidup saya tidak pernah berjumpa dengan seseorang yang tidak menyukai hadiah. Pemberian adalah bagian dari kehidupan kita dan merupakan suatu ukuran kasih dan kemurahan hati. Sejujurnya, kalau kita disuruh memilih mana yang lebih kita sukai, memberi atau menerima hadiah, pasti kita semua akan berkata bahwa kita lebih suka menerima hadiah. Namun Yesus berkata bahwa adalah lebih berbahagia, more blessed, lebih diberkati memberi daripada menerima. Kisah 20 ayat 35. Saat ini saya mengajak
mengajak kita semua untuk merenungkan suatu cerita tentang persembahan yang sangat spesial dan luar biasa, yang diberikan dengan suatu cara yang tidak lazim pada waktu itu. Banyak orang juga yang menjadi gusar dan karenanya tidak melupakan kejadian tersebut. Cerita ini bukanlah dongeng, tetapi sesuatu yang benar-benar terjadi. Dan orang yang menerima pemberian yang luar biasa itu adalah Yesus sendiri secara langsung. Hanya beberapa kisah selain tentang penyaliban dan kebangkitan Kristus yang dituliskan di seluruh 4 kitab Injil. Salah satu di antaranya adalah cerita tentang hal ini, yaitu tentang seorang wanita yang bernama Maria yang mengurapi Yesus. Kisah ini begitu indah dan merupakan suatu pertunjukan kasih yang begitu dalam dari seseorang kepada Tuhannya yang menginspirasi kita seharusnya untuk bagaimana kita beribadah dan menyembah kepada Tuhan dan hanya Tuhan saja. Pada suatu undangan makan malam di rumah Simon, Maria masuk ke dalam ruangan membawa sebuah buli-buli. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu kepada Yesus. Buli-buli itu sendiri mahal harganya. Sebuah buli-buli puala. Dikatakan dalam bahasa Inggris sebagai alabaster jar. Dan isinya jauh lebih mahal lagi harganya, yaitu minyak narwastu murni. Sedikit saja beberapa tetes sudah cukup untuk memenuhi seluruh rumah dengan semerbak keharumannya. Namun Maria menuangkan semua isinya ke tubuh Yesus, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Untuk dapat memberikan gambaran akan persembahan Maria, nilai sebesar 300 dinar itu adalah suatu penghasilan yang cukup untuk menyediakan semua kebutuhan dasar dari sebuah keluarga pada zaman ini juga, yaitu sekitar 300 juta rupiah. Bahkan saat ini pun pemberian sebesar itu adalah sesuatu yang sangat besar nilainya. Maria melakukan semua itu sebagai tanda kasihnya kepada Tuhannya. Sebab dalam kemurahan Yesus, Yesus sudah mengampuni dosa-dosa Maria. Dan kini hati Maria dipenuhi dengan rasa syukur yang dalam. Dari kisah yang tertulis di kitab Injil itu, kita tahu ceritanya selanjutnya, bahwa murid Yesus yang bernama Yudas Iskariot menjadi gusar, berpikiran negatif dan mengkritik apa yang dilakukan Maria sebagai suatu pemborosan. Namun Yesus berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Setiap kali suatu tindakan murah hati dinyatakan, pasti sifat egois dan mementingkan diri sudah hadir terlebih dahulu dan ingin mengambil alih. Begitulah kasus yang terjadi pada waktu itu dan sama juga pada zaman ini. Ada suatu pergumulan yang timbul dalam setiap hati, termasuk diri kita sendiri. Ketika kita hendak memberi, yaitu kita selalu berjuang melawan apa yang ada dalam pemikiran kita. Kita tidak dilahirkan dengan roh murah hati, melainkan suatu sifat egois dan mementingkan diri menjadi bagian dari sifat alami kita yang berdosa. Itu sudah ada di dalam DNA kita. Bahkan seorang anak kecil umur 2 tahun sudah memiliki sifat ingin memiliki. Mereka sudah tahu untuk berkata, "Ini punya saya." Sebagaimana orang tua berusaha untuk membantu anak-anaknya untuk tidak memiliki sifat egois, mementingkan diri, selfishness dan juga serakah, demikian juga Bapa kita di surga mendidik dan menuntut kita untuk menjadi seperti Dia, penuh dengan kemurahan hati.
Setiap minggu sejumlah uang yang kita berikan dengan cara scan QR ataupun transfer ke nomor rekening pelayanan ini, itu adalah kepunyaan Tuhan. Dan uang milik Tuhan itu pastilah keluar dari dompet kita dan melalui tangan kita untuk kita berikan. Sifat egois, mementingkan diri dan serakah bisa jadi berusaha untuk menggoda kita untuk menahan uang yang adalah milik Tuhan itu untuk kita berikan. Beberapa dari kita mungkin berpikir bahwa jika Yesus tahu akan karakter Yudas, mengapa Yesus menyetujui membiarkan Yudas yang memegang kasnya? Atau mungkin kita berpikir, mengapa Yesus memberkati seseorang yang kita tahu bahwa orang itu sangat pelit atau kikir? Saudaraku, Allah memberikan kita suatu tanggung jawab untuk tidak dikalahkan oleh godaan, melainkan untuk kita menaklukkan, mengalahkan setiap godaan. Tuhan tidak memerlukan persembahan ataupun persepuluhan kita. Bukan gunung yang harus kita taklukkan, namun diri kita sendiri. Kitalah yang perlu untuk mengalahkan sifat egois, mementingkan diri, serakah, dan pikiran-pikiran yang negatif. Apa yang dapat kita berikan kepada Tuhan yang memiliki segala sesuatu yang ada di dunia ini? Satu-satunya yang dapat kita berikan adalah kasih kita. Bersamaan dengan persepuluhan, Allah juga menginginkan kita untuk memberikan persembahan. Persepuluhan adalah tugas kewajiban kita, jumlahnya spesifik, 10%. Sedangkan persembahan tidak dibatasi pada suatu angka tertentu, melainkan berdasarkan ucapan syukur dan kasih kita. Persembahan Maria yang begitu luar biasa adalah suatu ekspresi dari kasih sayang dan penghargaannya kepada Tuhan. Kebalikan dari sikap Yudas, kita memiliki teladan dari apa yang dilakukan Maria. Pemberiannya melebihi semua apa yang dapat kita pikirkan. Dia adalah model dari suatu kemurahan hati. Saudaraku, kasih Kristuslah yang menggerakkan hati Maria. Keistimewaan karakter Kristus yang tiada taranya memenuhi hatinya. Minyak narwastu itu melambangkan hati si pemberi. Itulah pernyataan kasih yang bersumber dari aliran surgawi sampai meluap keluar. Saudara, Kristus menghargai setiap tindakan penghormatan yang timbul dari hati sanubari kita. Tidak satu pun dapat dianggap terlalu mahal untuk diberikan kepada Kristus. Tidak ada suatu penyangkalan atau pengorbanan diri yang terlalu besar untuk ditanggung demi namanya. Allah pun telah sangat murah hati kepada umatnya. Dalam memberikan Yesus, Allah telah memberikan seluruh surga. Maria telah melakukan yang terbaik karena dia telah menjadikan persembahan kasihnya kepada Yesus sebagai yang utama, prioritas di dalam kehidupannya. Roh Kudus telah merencanakan baginya dan dia telah menaati suara Roh Kudus. Dan saat ini Roh Kudus tetap ingin menuntun kita dalam memberikan persembahan pada hari ini. Kita dapat mendengarkan nasihatnya atau seperti Yudas dituntun oleh selfishness, kepentingan diri dan egois. Yesus melihat di dalam pemberian Maria suatu keharuman keselamatan yang akan menyebar dari Golgota ke seluruh dunia. Apa yang Maria berikan kepada Kristus sesungguhnya sesuatu yang jauh lebih berharga dan lebih bernilai dibandingkan buli-buli pualam dengan minyak narwastu murni. Ia tidak hanya memecahkan buli-buli pualam itu, namun hatinya pun turut hancur karena kasihnya kepada Kristus. Setiap pemberian persembahan kita kiranya menjadi lambang akan kasih pengorbanan Kristus di Kalvari.
Saat ini, bertelut di hadapan kayu salib, kita dapat berkata dalam doa, Tuhan, ambillah ke dalam tangan-Mu seluruh kehidupanku, masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Ubahkanlah budi-budi hidupku ini menjadi suatu budi-budi yang memuliakan nama Tuhan. Tolong kami Tuhan agar tidak menjadi egois, mementingkan diri dan serakah, tetapi kami dapat mengekspresikan kasih kami kepada-Mu. Melalui persembahan ini, kiranya persembahan ini menjadi harum-haruman bagi Engkau, supaya banyak orang mengenal keselamatan yang daripada Tuhan dan mengenal kasih serta anugerah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 我的眼睛已经看见主降临的大荣光，他曾踏尽一切不良不讨是公义宪章，他已抽出他的怒剑，发出向上的光芒，他真理在进行。荣耀荣耀哈利路亚，荣耀荣耀哈利路亚，荣耀荣耀哈利路亚，我神正在进行。Mataku telah melihat sinar kemuliaan Tuhan. Dia datang segera dengan cawan anggur murkanya, dengan pedang terhunus bercahaya di tangannya, demi kebenaran. Puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, puji Tuhan Maha Mulia, Kristus segera datang。基督诞生已有太的美丽，正如百合花，在他心怀满有荣光，使我们改变向他。他是名字使人真神，我也言辞依旧人，真神正在进行。荣耀荣耀哈利路亚，荣耀荣耀哈利路亚，荣耀荣耀哈利路亚，我神正在进行。荣耀荣耀哈利路亚，荣耀荣耀哈利路亚，荣耀荣耀哈利路亚，我神正在进行。我神正在进行。 Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia Tao di Alkitab. Shalom, pemirsa yang berbahagia. Tanpa terasa kita sudah masuk kepada pertemuan yang ketiga dalam seminar kita dengan judul Rahasia Tao di Alkitab. Bagi Anda yang belum mendengarkan sesi yang pertama dan sesi yang kedua, silakan mengikutinya di channel YouTube Mempelajari Alkitab. Jika ada kesulitan, silakan hubungi nomor WA di samping ini, yaitu 0878 00123457, dan kami akan berikan kepada Anda link untuk sesi 1 dan sesi 2 supaya Anda bisa mengikutinya secara lengkap. Pada pertemuan yang pertama, kita sudah membahas bahwa Tuhan menciptakan manusia sebagai wujud dari kasih-Nya. Seluruh alam semesta diciptakan oleh Tuhan dengan cara berfirman. Alkitab katakan, "Yo有光，就有了光."
jadilah terang, dan terang itu pun jadi seketika itu juga. Tuhan berfirman, jadilah cakrawala, dan detik itu juga cakrawala jadi. Tidak pakai lama, tidak perlu persiapan. Tuhan berfirman, jadilah burung, dan burung itu jadi dan langsung bisa terbang. Jadilah ikan, ikan itu langsung jadi dan sudah bisa berenang. Namun agak berbeda ketika Tuhan menciptakan manusia yang pertama. Alkitab tidak mengatakan Tuhan berfirman, jadilah Adam, dan Adam pun jadi. Mengapa? Pernahkah saudara berpikir kenapa Tuhan tidak menggunakan kata berfirman? Tuhan mengistimewakan manusia, sebab manusia adalah masterpiece dari ciptaan Allah. Ciptaan yang utama, ciptaan yang istimewa. Alkitab menuliskan bahwa Tuhan membentuk manusia dari debu tanah. Saya bisa membayangkan Tuhan membentuk Adam dengan kedua tangannya, mulai dari kepala, kemudian dada, lalu perut, lalu kaki, dengan penuh kasih sayang. Dan kemudian ia meniupkan nafas hidup atau chi ke dalam lubang hidung dari Adam, dan seketika itulah Adam hidup. Itulah kata Chao yang sudah kita pelajari pada minggu yang lalu. Ada tanah, ada nafas, dan ada kehidupan. Tuhan bisa saja berfirman, tetapi Tuhan memilih satu proses yang berbeda. Menunjukkan bahwa kita semua istimewa di mata Tuhan. Engkau berharga di mataku dan mulia. Yesaya 43 ayat 4. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Yeremia 31 ayat 3. Dan dikatakan Adam hidup berbahagia bersama dengan Allah di Taman Eden. Itulah kata fu. Jadi sebenarnya hidup berbahagia itu mudah. Undang Tuhan untuk berjalan bersamamu, di sampingmu, dan kemudian izinkan Tuhan untuk membentukmu. Seperti yang Yesaya katakan bahwa kita ini semua adalah tanah liat. Woman senitu. Dan Tuhan adalah tukang tembikar. Tukang tembikar itulah yang membentuk tanah menjadi satu perkakas yang indah dan berguna. Kalau kita izinkan Tuhan membentuk kita, maka kita akan diubahkan. Maka kita akan berubah. Sifat egois akan berubah menjadi suka menolong. Sikap pemarah akan berubah menjadi lebih sabar. Dan kita akan menjadi semakin sempurna. Seperti rupa Tuhan. Sayangnya manusia tidak selalu menurut kepada Tuhan. Manusia pertama melanggar perintah Tuhan dan kemudian kehilangan kemuliaan Allah. Lalu mereka diusir dari Taman Eden. Dan penderitaan mulai menyelusup ke dalam dunia ini. Manusia kini hidup terpisah dengan Tuhannya. Dan kehilangan kebahagiaan yang sejati. Semakin jauh manusia dari Khaliknya, semakin jahat perilaku manusia itu. Seiring waktu kita makin melupakan akan Tuhan kita. Manusia yang diciptakan menurut peta Allah kini sudah tidak mengenal Tuhannya. Inilah yang disebut dengan kehilangan kemuliaan Tuhan. Kita lupa siapa pencipta kita. Sampai puncaknya manusia membuat teori yang mengatakan bahwa kita tidak butuh pencipta. Kita ada karena proses alam melalui evolusi yang serba kebetulan. Karena kasihnya Tuhan segera menggelar rencana keselamatan. Rencana itu adalah mengirim anaknya untuk mati menggantikan manusia. Itulah yang disebut dengan kata kebenaran di dalam karakter Tionghoa. Dengan ada radikal kambing dan radikal saya. Yesuslah kambing itu dan melalui kematiannya membalut saya dengan kebenarannya. Sehingga saya yang telanjang kini sudah tidak lagi telanjang. Kita sudah berpakaian. Pakaian akan kebenarannya. Dan kita diperdamaikan dengan Bapa di surga. Yesuslah anak domba itu. Yesuslah kebenaran itu. Yesuslah Tao. Yang di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Tai Chu You Tao. Pada mulanya adalah Tao atau firman. Tao Yi Shen Tong Zai. Tao atau firman itu bersama-sama dengan Allah. Tao Jiu Shi Shen. Dan Tao atau firman itu adalah Allah. Lalu dilanjutkan pada ayat yang ke-14 dikatakan. Tao Chen Le Rou Shen. Dikatakan Tao itu telah menjadi manusia. Zhu Zai Wo Men Zhong Jian. Dan diam di antara kita.
Woman ye jian gua ta de rongguang. Dikatakan kita telah melihat akan kemuliaannya. Kemuliaan yang diberikan Allah Bapa kepadanya. Jadi tahu itulah firman. Firman itulah Yesus. Dan Yesus datang untuk mengenalkan kita siapa Allah Bapa yang telah dirupakan oleh manusia. Dengan cara menunjukkan kemuliaan Allah kepada manusia. Apa itu kemuliaan Allah? Adalah tabiat Allah yang penuh kasih, panjang sabar, dan berlimpah kasih setianya. Dan tahu datang untuk mendampaikan manusia dengan Allah Bapa. Ini adalah kabar baik. Ini yang Tuhan ingin manusia ketahui. Bahwa kita ada kesempatan lagi untuk kembali kepada Allah Bapa. Untuk mendapatkan kata fu yang telah hilang ketika manusia jatuh ke dalam dosa. Dan untuk menyampaikan berita itu, maka Tuhan mengirim banyak saksi kepada manusia. Di dalam Kisah 14 ayat 16 dikatakan, dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Ayat 17 dikatakan, namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dalam berbagai-bagai kebajikan. Bahasa Inggrisnya dikatakan, nevertheless, he left not himself without witness. Bukan tanpa saksi. Jadi Tuhan selalu menempatkan saksi-saksi di setiap bangsa di dunia ini. Ibrani 1 ayat 1 dikatakan, setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dalam berbagai macam cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan cara perantaraan nabi-nabi. Jadi Tuhan tidak meninggalkan manusia clueless, tanpa petunjuk. Tuhan menggunakan nabi sebagai perantara, sebagai juru bicara Tuhan untuk menceritakan akan rencana-rencana Tuhan kepada manusia. Amos 3 ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Jadi sebelum Tuhan melakukan sesuatu terhadap manusia, dia akan kasih tahu dulu kepada nabi-nabinya, dan nabi-nabinya akan menyampaikan kepada manusia. Contohnya adalah ketika Tuhan mau mendatangkan air bah, dia kasih tahu terlebih dahulu kepada Nabi Nuh. Jadi tidak sekonyong-konyong datang penghukuman. Begitu juga kita tahu cerita penghukuman kepada kota Nineveh. Nah, tulisan Mandarin yang berwarna merah itu adalah nabi dalam bahasa Mandarin. Bacanya sangat menarik. Xian Zhi. Bagi yang mengerti bahasa Mandarin, kata xian zhi ini sangat menarik. Dia sudah menerangkan akan fungsi seorang nabi. Xian artinya duluan. Kata zhi artinya tahu, dari kata zhi tahu. Jadi xian zhi artinya tahu duluan. Tahu duluan dari mana? Dari siapa? Dia tahu duluan dari Allah. Agar nabi itu menyampaikan kepada manusia siapa Allah yang harus disembah dan apa rencananya. Jadi nabi adalah perwakilan Tuhan di dunia ini. Pertanyaannya ialah, apakah Tuhan pernah punya nabi di Tiongkok kuno? Apakah Allah pernah berbicara kepada bangsa yang besar itu melalui nabinya? Apakah Tuhan punya saksi di sana? Saya tahu topik ini sensitif, topik ini sulit untuk diterima tanpa pikiran yang terbuka. Tetapi kalau Allah kita benar adalah Allah yang penuh kasih, tidaklah mustahil dia bekerja di mana-mana untuk memberitakan akan kasihnya. Siapakah manusia yang dapat membatasinya? Ada 3 tokoh Tiongkok yang saya ingin perkenalkan kepada saudara pada pagi hari ini. Mereka sangat terkenal di kalangan orang Tionghoa dan ajaran mereka sangat mempengaruhi cara berpikir orang Tionghoa bahkan sampai saat ini. Tokoh yang pertama adalah Konghucu. Orang Tionghoa menyebutnya Kongzi. Tidak ada satupun orang Tionghoa di seluruh pelosok dunia yang tidak mengenal Konghucu. Dia adalah seorang filsuf yang hidup 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dia dianggap sebagai seorang guru yang besar. Dihormati oleh karena kebijaksanaannya dan kehidupannya yang penuh dengan teladan.
Semasa hidupnya, ia telah mendidik lebih dari 3.000 murid. Dan 70 diantaranya adalah orang-orang ternama yang berkarya luar biasa membentuk kebudayaan Tiongkok. Ayahnya Kongfucu bernama Su Lianghe. Dia adalah seorang tentara yang disegani karena keberaniannya. Su Lianghe mempunyai 9 anak perempuan dan 1 orang anak laki-laki. Sayangnya anak laki-laki satu-satunya itu cacat. Padahal Su Lianghe saat itu sudah berusia 70 tahun. Dan dia seperti kebanyakan orang Tionghoa zaman dahulu, dia ingin punya seorang anak laki-laki yang sempurna untuk meneruskan marganya. Oleh karena itu ia memutuskan untuk menikah kembali. Nah, kabar itu didengar oleh seorang yang bernama Tuan Yan. Tuan Yan sangat mengagumi Su Lianghe dan ingin sekali punya mantu seorang yang gagah perkasa seperti Su Lianghe. Lalu dia pun memanggil 3 orang anak gadisnya yang masih muda. Lalu dia bertanya kepada ketiga anak gadisnya, siapa di antara kalian yang mau dan bersedia menjadi istri dari Tuan Su? Mungkin karena Su Lianghe sudah berusia 70 tahun, maka anak gadis yang nomor 1 dan nomor 2 mereka diam saja. Namun anak bungsunya berkata kepada bapaknya, dia katakan, mengapa bapak meminta pendapat kami? Engkaulah yang harus memutuskan dan kami tinggal ikut saja. Akhirnya ayahnya menyuruh anaknya yang bungsu untuk menikah dengan Su Lianghe. Setelah menikah, Su Lianghe yang sudah tua dan istrinya pergi ke gunung untuk berdoa dengan sungguh-sungguh agar Sangti mengaruniakan seorang anak laki-laki yang sehat. Dan mereka berjanji jika Sangti, Tuhan, memberikan kepada mereka anak laki-laki kepada mereka, anak itu akan dididik untuk melayani Tuhan. Dan hampir sama seperti cerita Samuel di Alkitab, doa mereka dikabulkan. Lalu kemudian Kongfucu lahir di tahun 551 sebelum Masehi. Sayangnya Su Lianghe, bapaknya kemudian meninggal ketika Kongfucu masih berusia 3 tahun. Masa kecil Kongfucu tidak banyak diceritakan, namun yang menarik adalah jika anak-anak biasanya suka dengan permainan sepak bola, layangan, mungkin petak umpet, permainan yang paling disukai oleh Kongfucu adalah upacara korban. Misteri pengorbanan kepada Sangti rupanya sangat berkesan bagi Kongfucu yang masih remaja ini. Sehingga sepanjang hidupnya kemudian dia mencoba menyelidiki rahasia upacara korban kepada Tuhan atau Sangti. Dan bertahun-tahun kemudian dia menuliskan bahwa ia yang memahami upacara-upacara korban kepada Sangti akan menemukan bahwa memerintah sebuah kerajaan adalah semudah membalikkan telapak tangan. Kongzi telah menjadi seorang guru sejak berusia 20 tahun. Riwayat hidup daripada Kongfucu bisa dibaca dalam sebuah puisi yang ditulisnya. Dikatakan waktu usia 15, pikiran saya semangat untuk belajar. Anak-anak kita mungkin masih main game. Dia sudah katakan 15 tahun dia sudah semangat untuk belajar. Usia 30 tahun saya berpendirian teguh. Dia memegang teguh keyakinannya. Di usia 40 tahun saya tidak pernah ragu katanya. Di usia 50 tahun saya mematuhi hukum-hukum surga. Di usia 60 tahun telinga saya adalah alat yang patuh untuk menerima kebenaran. Di usia 70 tahun saya dapat mengikuti apa kehendak hati saya tanpa melanggar kebenaran. Jadi hukum telah terukir di dalam hatinya dan menjadi karakternya. Nah, hal yang lain yang menarik dari Kongfucu adalah bahwa dia mempunyai perawakan yang tinggi, dikatakan hampir 3 meter. Dan ini adalah kata-kata muridnya tentang Kongzi, sang guru. Dia katakan sang guru itu mempunyai pembawaan yang hangat namun tegas. Dia agung tapi tidak galak, terhormat namun membawa kedamaian. Nah, Kongfucu bukan hanya seorang filsuf, pemikir, dia punya banyak keterampilan-keterampilan yang lain. Dia adalah seorang pemain musik yang handal, dia pintar memasak ibu-ibu, dan dia juga ahli memainkan pedang, walaupun dia membenci kekerasan. Kongfucu meninggal pada usia 73 tahun di tahun 479 atau 500 tahun sebelum kelahiran Yesus.
Ia mewarisi segudang harta yang tidak ternilai. Ia menulis dan mengumpulkan buku-buku yang menjadi kitab-kitab klasik yang kemudian menjadi harta luar biasa bagi orang Tionghoa. Buku-buku Konghucu kemudian menjadi textbook di sekolah dan membentuk karakter dan budaya orang Tionghoa. Saya akan berikan satu kutipan perkataan Konghucu yang ditulis 500 tahun sebelum Yesus lahir. Dia katakan bahwa sesuatu yang kita tidak ingin terjadi pada diri kita, janganlah kita lakukan kepada orang lain. Apakah ucapan itu mengingatkan kita kepada ucapan Yesus? Lukas 6 ayat 31, dan Tuhan katakan, dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Lalu ucapan-ucapan Konghucu yang juga menarik perhatian manusia yang akhirnya juga menjadi kata-kata mutiara. Seperti antara lain dia katakan, tidak peduli berapa lambat Anda berjalan, yang penting jangan berhenti. Karena orang pinter biasanya kalah dengan orang tekun, bukan? Lalu yang lain dia katakan, hidup ini sederhana, manusialah yang membuatnya menjadi rumit. Yang lain dikatakan, segala sesuatu memiliki keindahan, namun tidak semua bisa menikmatinya. Luar biasa, bukan? Nah, Konghucu mengaku bahwa dia hanyalah seorang penyambung lidah dan penerus berita. Lalu tentu kita bertanya, berita dari siapa? Siapa yang menggerakkan Konghucu untuk menulis buku-buku itu? Yang pasti, Konghucu meyakini bahwa misinya berasal dari surga. Satu kali ketika Konghucu berada dalam bahaya, dia dikepung oleh musuh-musuhnya, dan dia tidak takut. Dia katakan kepada murid-muridnya, dia katakan, Tuhan sudah mempercayakan kepadaku kebenaran. Dan kalau Tuhan ingin kebenaran itu hilang, apa yang bisa saya lakukan sebagai manusia yang lemah? Tetapi jika Tuhan tidak menghendakinya, apa yang bisa diperbuat oleh musuh-musuh saya? Konghucu meyakinkan murid-muridnya bahwa tugas yang dia lakukan berasal dari surga, dan dia yakin dia akan mendapatkan perlindungan dari surga. Karena pekerjaan yang dia lakukan adalah menyampaikan perkabaran dari surga. Tokoh kedua juga yang membentuk akan budaya dan karakter orang Tionghoa adalah Mencius. Mencius hidup setelah Konghucu. Ayahnya sudah meninggal ketika dia masih kecil, dan ibunya memainkan satu peran yang sangat penting di dalam membentuk masa depan orang besar ini. Waktu kecil saya diminta oleh guru saya untuk menghafal cerita Mence yang sangat menarik, yang dikenal dengan judul Mence. Mence ini adalah nama dari Mencius. Mence Pancia, yang artinya Mencius pindah rumah. Jadi waktu kecil Mencius tinggal di daerah yang dekat dengan kuburan. Nah, Mencius ini sering menyaksikan upacara-upacara pemakaman, dan dia suka meniru orang-orang yang sedang menangis, meratap, dan ibunya tidak senang. Karena Mence seperti mencemooh kematian. Dan ibunya kemudian mengajak Mence pindah rumah. Nah, di lingkungan yang baru, mereka tinggal dikelilingi oleh para pedagang. Kali ini secara alami, Mencius dan teman-temannya bermain dagang-dagangan seperti orang tua mereka. Kembali ibunya tidak senang. Dia tidak ingin anaknya menjadi orang yang mata duitan. Lalu ibunya kembali mengajak Mencius untuk pindah rumah. Yang baru ini mereka tinggal dekat sekolah. Dan tetangga-tetangganya adalah anak-anak yang bersekolah. Dan ibu Mencius sekarang menjadi senang, dan mereka menetap di sana untuk selamanya. Waktu Mencius masih kecil, dia tidak suka belajar. Dan itu menyedihkan hati ibunya. Dan saat itu belum ada perkakas tenun seperti sekarang, maka semua pakaian itu ditenun oleh tangan. Dan perlu waktu beberapa bulan hanya untuk menghasilkan sehelai pakaian. Ketika Mencius tidak suka belajar, ibunya sangat sedih dan putus asa. Dan di depan Mencius ia mengambil potongan baju yang telah dia tenun selama berbulan-bulan, lalu dia gunting baju itu hingga menjadi potongan-potongan yang kecil. Dan Mencius terkejut dan dia katakan, "Ibu, mengapa engkau lakukan itu?" Lalu ibunya menjawab, "Hancurnya kain ini tidak sebanding dengan hancurnya hidupmu jikalau kamu tidak mau belajar." Mencius menyesal. Dan untuk pertama kalinya dia merasa betapa pentingnya dia harus belajar menuntut ilmu. Mencius akhirnya menjadi seorang guru yang sangat terkenal dan banyak muridnya.
Mencius hidup hingga usia 84 tahun dan meninggalkan tulisan-tulisan yang sangat berharga. Nah, karena Kongfucu meninggal di usia 73 tahun dan Mencius di usia 84 tahun, sehingga muncul sebuah pepatah yang mengatakan, "Qi shi san, ba shi shi, yan wang bu jiu zhi ji dao." Artinya adalah kalau usia sudah sampai ke antara 73 sampai 84, walaupun malaikat maut tidak menjemput, kita akan datang dengan sukarela. Ini adalah pepatah yang sangat luar biasa. Tokoh ketiga adalah Lao Tzu. Tokoh ini sangat misterius dan menurut tradisi hidup sekitar tahun 570 sebelum Masehi. Jadi masih bertemu dengan Kongfucu, tentu dia lebih senior. Nah, menurut cerita Kongfucu sering datang berdiskusi dengan Lao Tzu mengenai hukum upacara. Lao Tzu diyakini sebagai penulis dari buku Tao Te Ching yang memuat 5.000 karakter yang memberikan penjelasan siapa Tao yang sesungguhnya. Nah, buku-buku tulisan para filsuf ini terjaga secara ajaib hingga ribuan tahun. Tulisan-tulisan ini banyak mencengangkan orang-orang barat karena menunjukkan kepada surga atau Allah atau Tien sebagai inspirasi daripada tulisan-tulisan mereka selama ribuan tahun. Nah, tujuan dari sastra mereka itu adalah untuk menyampaikan kebenaran atau Tao atau jalan atau firman. Di tahun 1856, seorang yang bernama James Lake, seorang pendeta dan misionaris dari gereja di Inggris, datang ke Tiongkok. Dia kunjungi Tiongkok dan atas kemauannya sendiri, ia menerjemahkan kitab-kitab Tiongkok klasik kuno ini, yaitu Sishi Wuqing, selama 20 tahun lamanya. Dia adalah profesor pertama jurusan bahasa Tionghoa di Oxford University. Sementara Leach melihat 4.000 tahun eksistensi Tiongkok dan dia katakan dapat dipastikan bangsa ini memiliki nilai-nilai moral dan sosial yang bernilai tinggi dan berkekuatan besar. Nah, kitab-kitab klasik antara lain yang saya sebutkan tadi adalah Sishi Wuqing. Sishi artinya 4 buku, Wuqing artinya adalah 5 kitab. Bagi orang Tionghoa tradisional, tempat kitab-kitab itu bagaikan Alkitab bagi kita orang Kristen. Dan itu diturunkan dari generasi ke generasi yang lain selama berabad-abad. Dan kitab-kitab ini sudah membentuk kebudayaan dan sejarah Tiongkok. Dan berakar sangat dalam di dalam pikiran dan hati orang-orang Tionghoa. Satu malapetaka terjadi di zaman Kaisar Qingshi Huangdi yang memerintah 400 tahun setelah zamannya filsuf-filsuf itu hidup. Saya sudah pernah singgung mengenai kaisar ini di bagian pertama dari seminar saya. Dia adalah seorang kaisar yang mempersatukan Tiongkok di tahun sekitar 200 sebelum Masehi. Kaisar Qingshi Huangdi yang membangun akan tembok besar di Tiongkok dan mempersatukan Tiongkok. Nah, di tahun pemerintahannya yang ke-34, Kaisar Qingshi Huangdi membuat sebuah pesta di mana 70 cendekiawan yang besar datang dan mereka mendoakan kaisar panjang umur. Tetapi kemudian terjadilah perselisihan pendapat di antara cendekiawan-cendekiawan yang pintar itu. Karena keributan itu terjadi di depan kaisar, lalu kaisar marah dan meminta pendapat dari Perdana Menterinya yang bernama Li Shi. Dan Perdana Menteri Li Shi memberikan pendapatnya yang membawa bencana. Li Shi mengatakan para cendekiawan ini tidak belajar apa yang dibutuhkan untuk zaman sekarang. Mereka hidup di zaman dahulu kala dengan ilmu-ilmu yang sudah kadaluarsa. Mereka terus mencari kesalahan dari zaman ini sehingga menyesatkan banyak orang dan membuat kekacauan. Dan Paduka sudah menyatukan kerajaan ini dengan memisahkan hitam dan putih. Namun orang-orang ini masih mencoba untuk mempertahankan cara belajar mereka yang aneh dan menggabungkan keduanya. Apa yang mereka ajarkan bertentangan dengan undang-undang kaisar. Jadi kalau tidak dilarang, wibawa Paduka akan turun. Saya usulkan semua buku klasik kuno ini dibakar kecuali yang menyangkut dinasti Qing. Dan semua orang yang berani menyimpan atau membicarakan kitab-kitab itu haruslah dibunuh. Siapa yang tidak membakar kitab-kitab mereka dalam jangka waktu 30 hari setelah diterbitkan peraturan ini harus dihukum dengan dikirim bekerja
di membangun tembok besar selama 4 tahun. Akibat daripada nasihat dari Lise ini, 460 cendekiawan dikubur hidup-hidup. Dan kitab-kitab klasik itu dibakar. Dan ini tentu sangat menyedihkan karena di antara kitab-kitab yang dibakar itu adalah kitab-kitab yang sangat berharga, termasuk tulisan-tulisan daripada Kongfucu. Setelah dinasti Qing berakhir, digantikan oleh dinasti Han, maka kitab-kitab itu mulai dicari, mulai ditembungkan bersembunyi di banyak tempat, dan sebagian ada di dinding rumah. Dan secara singkat, inilah buku-buku klasik kuno. Nah, saya akan sebutkan dulu 4 buku atau sesu. Yang pertama adalah Lunli atau Sabda Suci. Buku ini berisi percakapan Kongfucu dengan murid-muridnya. Dan buku itu ditemukan di tembok rumah Kongfucu setelah rumahnya dihancurkan. Buku yang kedua adalah Taxue atau Ajaran Besar Utama. Ini ditulis oleh cucunya Kongfucu yang juga adalah tokoh yang sangat luar biasa. Buku ini merupakan pedoman bagi para raja memerintah sesuai dengan kehendak daripada Tuhan dan bagaimana menyatakan kebajikan, mencintai rakyat yang dirangkai di dalam 7 langkah menuju keberhasilan. Kemudian seorang ahli sejarah yang terkenal, H.G. Wells, dia mendaftarkan kitab ini sebagai salah satu dari buku terbesar di dunia. Buku yang ketiga adalah Chongyong atau Doktrin Tengah Sempurna. Buku itu juga ditulis oleh cucunya Kongfucu. Lalu kemudian yang keempat adalah Menzi atau The Works of Mencius, karya daripada Mencius. Kitab ini ditulis oleh Mencius sendiri dan murid-muridnya untuk memperjelas ajaran-ajaran daripada Kongfucu. Sementara ada 5 kitab yang sering kita kutip pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Antara lain adalah 1, Yi Jing. Ini adalah kitab tentang perubahan. Nah, kitab tentang perubahan ini merupakan buku yang dianggap paling hebat di antara kelima kitab ini. Yang ditulis untuk mendorong manusia untuk mencari kebenaran. Menuntut manusia untuk menurut kepada hukum-hukum surga. Inilah satu-satunya buku yang tidak dibakar oleh Kaisar Qingshi Huangdi. Sehingga dianggap sebagai yang paling lengkap. Buku yang kedua adalah Suqing atau kitab dokumen, berisi dokumen-dokumen sejarah. Buku ini aslinya sudah dibakar oleh Qingshi Huang dan kemudian mencoba untuk dikumpulkan kembali. Dan yang ketiga adalah Sijing, itu adalah kitab syair, mungkin kumpulan-kumpulan puisi seperti kitab Mazmur ya. Yang keempat adalah Li Ji atau kitab tata upacara dan ritual. Inilah kitab yang sangat istimewa karena berisi mengenai tata upacara dan ritual, ditulis oleh Kongfucu dan murid-muridnya. Dan yang kelima, Chunqiu. Chunqiu ini kitab sejarah musim semi dan gugur. Inilah satu-satunya buku yang ditulis oleh Kongfucu. Baik, jadi buku-buku ini adalah dianggap seperti Alkitab oleh orang-orang Tionghoa zaman dulu. Tahun 2018 ada sebuah artikel dengan judul If you can make it to 2050, you may be able to live forever. Dikatakan jika Anda bisa hidup sampai 2050, Anda kemungkinan akan bisa hidup untuk selamanya. Kita tidak akan mati. Karena kita akan bisa ganti spare part tubuh kita seperti mobil. Anda sakit jantung, jantung rusak, ganti jantung. Ya, sungguh menjanjikan bukan? Apakah Anda percaya? Nah, kita hidup di zaman di mana teknologi mencapai keemasannya. Kita masuk ke era digital, era dunia maya. Manusia mampu merambah keluar angkasa. Sepertinya domain bumi ini sudah tidak cukup lagi untuk dijelajahi dan dipelajari. Kemajuan ilmu pengetahuan mencakup hampir semua bidang ilmu. Jadi tidak mustahil bagi sebagian orang untuk percaya teknologi mampu membuat manusia bisa hidup selama-lamanya. Tidak perlu mati. Ini tentu kabar gembira bagi banyak orang. Namun bagi sebagian orang termasuk saya, ini seperti usaha mendirikan menara Babel. Alkitab mengatakan bahwa upah dosa adalah maut. Maut artinya kematian. Manusia mengatakan jangan khawatir. Kami sudah menemukan cara untuk menghindari maut. Menghindari kematian. Tentu semua harapan seperti runtuh ketika kita menghadapi pandemi COVID-19. Virus itu yang sangat kecil, yang tidak terlihat oleh mata telanjang. Namun membuat kalang kabut semua ilmuwan dunia.
Sehingga sampai hari ini 8 bulan sudah berlalu. Satu-satunya cara menghadapi virus COVID adalah menghindarinya. Wajar manusia pesimis bahwa para ilmuwan bisa membuat kita hidup kekal di bumi ini. Dan kita harus mengakui bahwa manusia punya limit. Manusia punya batas. Ada domain yang kita tidak akan pernah bisa melewatinya. Tidak demikian dengan Allah kita. Ayub 11 ayat 7 mengatakan, dapatkah engkau memahami hakikat daripada Allah, menyelami akan batas-batas kekuasaan yang maha kuasa. Tingginya seperti langit, apa yang dapat kau lakukan? Dalamnya melebihi dunia orang mati, apa yang dapat kau ketahui? Lebih panjang dari bumi ukurannya dan lebih luas daripada samudera. Manusia tidak akan mampu menyelami akan kemahakuasaan daripada Allah. Yeremia 32 ayat 17 mengatakan, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dan kekuatanmu sangat besar. Dan dengan lenganmu yang terentang, tiada suatu apapun yang mustahil untukmu. Bagi Allah, semua mungkin. Karena dialah Allah yang maha kuasa. Dan dialah Allah pencipta. Nah, Lao Tzu mengakui bahwa Tao adalah pencipta. Dengan mengatakan, Anda bisa baca di sebelah kanan, sesuatu terbentuk secara misterius ada sebelum langit dan bumi. Dalam keheningan dan kehampaan, mandiri tanpa perubahan, berjalan tanpa henti, lalu terakhir dikatakan, Kei Wei Tian Xiang Mu, bisa disebut sebagai sumber kehidupan dari segala sesuatu. Jadi Tao ada sebelum segala sesuatu ada. Tao adalah sumber dari segala sesuatu. Kata-kata di atas itu bunyinya hampir sama dengan Kejadian 1 ayat 1 yang mengatakan Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya dari kehampaan. Selanjutnya tentang siapa pencipta, Lao Tzu mengatakan, Wu bu zhi qi ming, saya tidak tahu namanya. Zhi zhi er tao, sebut saja dia Tao barangkali. Qiang wei zhi ming er tao, saya sebut dia yang maha kuasa. Jadi Lao Tzu tidak tahu siapa namanya. Dan Lao Tzu menyebutnya sebagai Tao. Dan Tao adalah yang maha kuasa. Alkitab juga menggambarkan Tao sebagai pencipta. Tadi kita sudah bahas ada dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan Tai Chu You Tao, Tao Yu Shen Tong Zai, Tao Jiu Shen. Jadi dikatakan bahwa pada mulanya adalah Tao. Tao itu bersama-sama dengan Allah dan Tao adalah Allah. Dan dikatakan Wan Wu Si Jie Zhi Ta Zhao De, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Fan Bei Zhao De, Mei You Yi Yang Bu Si Jie Zhi Ta Zhao De. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Tao bersama-sama dengan Allah, Tao adalah Allah, dan Tao menjadikan segala sesuatu. Ada beberapa kepercayaan yang mengatakan bahwa alam semesta ini tidak punya awal. Sudah ada dan akan selalu ada. Tetapi Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Lao Tzu juga meyakini hal yang sama bahwa langit bumi kita itu diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada. Dikatakan Tian xia wan wu shen yi you, you shen yi wu. Jadi langit dan bumi diciptakan dari sesuatu dan sesuatu datang dari yang tidak ada. Jadi menurut Lao Tzu ada oknum yang maha kuasa yang menciptakan semesta alam ini dari tidak ada menjadi ada. Lalu siapa yang menciptakan dunia ini? Menurut Lao Tzu, kalau Anda bisa baca di sini dikatakan Tao Shen Yi, Yi Shen Er Shen San, San Shen Wan Wu. Dan diterjemahkan bahwa Tao itu ada sebagai satu, satu itu ada sebagai dua, dan dua itu ada sebagai tiga, dan yang tiga menciptakan segalanya. Apakah Lao Tzu sedang berbicara mengenai Trinitas, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Tiga oknum kealahan yang menciptakan alam semesta ini. Tentang Tao lebih lanjut, Lao Tzu mengatakan, Wu bu zhi sei zhi zhi. Saya tidak tahu anak siapa dia. Xiang Di Zhi Xian. Dia ada sebelum raja-raja. Jadi menurut Tao Te Ching,
Tao yang digambarkan sebagai seorang anak sudah ada sebelum raja-raja di dunia itu ada. Alkitab menggambarkan Tao sebagai seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahannya ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, Lao Tzu dan Yesaya hidup di zaman yang sama. Apa mereka sedang membicarakan anak yang sama? Anak domba Allah Yesus Kristus. Yang walaupun lahir 2000 tahun yang lalu ke dunia ini, tapi dia sudah ada sebelum raja-raja ada di bumi menurut Lao Tzu. Saat Tuhan meminta Musa untuk memanggil bangsa Israel keluar dari Mesir. Lalu Musa bertanya kepada Allah, nanti kalau Israel bertanya siapa nama orang yang mengutus aku, lalu apa yang harus saya jawab? Lalu Allah menjawab di dalam Keluaran 3 ayat 14. Firman Allah kepada Musa, aku adalah aku. 我是自有永有的. Manusia mempunyai asal usul, lahir di mana, anak siapa. Itu sebabnya nama orang Israel harus ada nama orang tua di belakangnya. Joshua bin Nun. Nun adalah nama bapak dari Joshua. Itu menjelaskan asal usulnya. Allah tidak memiliki asal usul. Dia adalah Alfa, dia adalah Omega. Aku adalah aku. Titik. Lao Tzu juga mengatakan hal yang sama tentang Tao. Dia katakan Ren Fa Ti, Ti Fa Tian, Tian Fa Tao, Tao Fa Zhirang. Dia bilang manusia mengikuti bumi, bumi mengikuti langit, langit mengikuti Tao. Dan Tao mengikuti jalannya sendiri. Tao tidak perlu mengikuti siapapun. Karena dia adalah pencipta yang maha kuasa. Dialah Alfa dan Omega. Baik, kita mau dengar apa kata Kongfucu mengenai Tao. Dia mengatakan bahwa jika seorang di pagi hari mendengar Tao, ia boleh mati di sore hari tanpa penyesalan. Begitu hebatnya perkabaran Tao di dalam pandangan daripada Kongfucu. Selanjutnya Kongfucu mengatakan bahwa Ying yang tampak dan Yang yang tidak tampak disebut sebagai Tao. Lalu dia katakan orang yang mengasihi menemukannya dan menyebutnya kasih. Orang yang bijaksana menemukannya dan menyebutnya hikmat. Orang-orang menggunakan Tao tapi tidak menyadarinya. Kutipan ini sangat luar biasa. Setiap hari kita bangun tidur, kita menyadari atau tidak, Tao bekerja di dalam diri kita. Kita bernafas, kita berjalan, kita sedang menonton, kita sedang makan, lalu kemudian makanan itu menjadi nutrisi di dalam tubuh kita, lalu jantung kita yang berdegup tanpa berhenti, memompa darah tanpa usaha kita. Ini semua adalah karya dari Tao. Setiap hari kita merasakan kehidupan, namun kita tidak kenal dengan yang memberikan kehidupan itu kepada kita. Tetapi orang yang mengerti akan memanggilnya kasih. Orang bijaksana akan memanggilnya hikmat. Buku tulisan Mencius juga sangat menarik. Mencius menulis sebuah nubuatan mengenai datangnya sang raja dalam waktu 2000 tahun. Mencius menulis sebagai berikut. Dia katakan dari Yao dan Sun sampai kepada datangnya Tang atau raja pertama dari dinasti yang kedua, yaitu Sang, adalah 500 tahun lebih. Dan Raja Tang wafat di tahun 1753 sebelum Masehi. Kemudian Mence menuliskan lebih lanjut, dia katakan dari Raja Tang sampai kepada Raja Wen itu juga kurang lebih ada 500 tahun. Dan bagian ini kita bisa lihat juga bahwa Raja Wen itu meninggal pada tahun 1132 sebelum Masehi. Selanjutnya Mence menuliskan bahwa dari Raja Wen sampai kepada Confucius ada 500 tahun lebih. Dan kita tahu Kongfucu wafat di tahun 479 sebelum Masehi. Lalu Mence melanjutkan dengan memberikan sebuah nubuatan akan masa yang akan datang. Dia katakan sesuai dengan tradisi 500 tahun di masa yang lalu, maka kemudian seorang raja akan muncul 500 tahun kemudian. Dan raja itu akan menjadi orang yang termasyhur pada generasi mereka. 500 tahun dari Kongfucu adalah tahun
22 sesudah Masehi. Dan di tahun 22 sesudah Masehi, itu adalah pemerintahannya dinasti Han Barat. Dan raja yang memerintah bukan seorang raja yang termasyur. Bukan seorang raja yang luar biasa. Dan yang jelas, bukan seorang raja yang mengajarkan mengenai Tao. Apakah Mencius salah dalam bernubuat? Baik. Nah, yang menarik adalah di dalam Alkitab, di buku Daniel, terdapat sebuah nubuatan yang hampir serupa dengan nubuatan Mencius. Kali ini yang bernubuat adalah nabi dari Yehuda, namanya Daniel. Daniel juga diberikan sebuah penglihatan akan datangnya seorang raja. Itu kita bisa baca di dalam Daniel 9, pasal 9, dan di ayat yang ke-24 dikatakan, waktunya adalah 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu. Baik, kita belajar sedikit matematika. 70 kali 7, Anda bisa lihat di bagian ini, adalah 490 tahun. Lalu di Daniel 9 ayat 25 dikatakan, maka ketahuilah dan pahamilah, dari saat firman itu keluar, yakni Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali. Jadi 490 tahun itu dihitung mulai dari waktu Yerusalem dibangun kembali. Perintah membangun kembali Yerusalem itu keluar dari seorang raja Persia untuk bangsa Yehuda ini. Membangun kembali Yerusalem itu keluarnya adalah tahun 457 sebelum Masehi. Jadi kalau kita tambahkan 457 sebelum Masehi ditambah 490 tahun, maka kita akan sampai kepada tahun 34 sesudah Masehi. Selanjutnya dikatakan sampai pada waktu kedatangan seorang yang diurapi, seorang raja adalah 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa. Ini kalau kita hitung, ini terdapat di dalam Daniel 9 ayat ke-25. 7 kali 7 adalah 49, 62 kali 7 adalah 434. Anda bisa hitung sendiri nanti di rumah. Total ada 483 tahun. Dan inilah waktu yang dibutuhkan sampai munculnya seorang raja. Nah, kalau dihitung-hitung, maka raja itu akan diurapi pada tahun 27 sesudah Masehi. Dan ingat bahwa Daniel hidup di kerajaan Persia sekitar tahun 450 sebelum Masehi. Jadi Daniel sedang berbicara akan masa yang akan datang. Bahwa di tahun 27 nanti akan muncul seorang raja dan dia akan diurapi. Nah, nubuatan Daniel itu digenapi dengan munculnya Yesus Kristus yang dibaptis pada tahun 27 sesudah Masehi oleh Yohanes Pembaptis. Yesuslah Tao yang ditunggu-tunggu oleh bangsa Israel selama ribuan tahun. Anak domba yang akan menghapuskan dosa manusia, dosa bangsa Israel. Nah, apakah Yesus itu adalah raja yang terkenal? Ya, saat ini sudah ada 2,4 miliar pengikut Yesus, atau hampir sepertiga penduduk dunia menjadi pengikut daripada raja ini. Pertanyaannya adalah, mungkinkah raja yang dinubuatkan oleh Mencius itu dan raja yang dinubuatkan oleh Daniel adalah raja yang sama? Yaitu Tao, yaitu Firman, yaitu Yesus Kristus, anak domba Allah yang datang untuk menebus manusia, menebus saudara dan saya dari dosa. Mungkinkah nubuatan Mencius sebetulnya digenapi? Hanya saja mereka mencari di tempat yang salah. Kita sampai di penghujung acara. Tao di dalam pandangan filsuf Tiongkok kuno mendapat tempat yang sangat istimewa. Mereka memuja Tao. Mereka percaya Tao adalah yang maha kuasa. Mereka yakin Tao adalah pencipta alam semesta. Dan sementara Tao bekerja setiap hari di dalam kasihnya memelihara manusia, kita bahkan tidak mengenal Tao. Proses mengenal Tao disebut sebagai Zhi Tao. Kata ini dipakai oleh orang Tionghoa setiap hari. Wo Zhi Tao artinya saya tahu. Kalau saudara mau bertanya kepada seseorang apakah dia tahu, maka bahasa Mandarinnya adalah Ni Zhi Tao ma. Kalau kita tahu, kita jawab Wo Zhi Tao, artinya saya tahu. Wo Bu Zhi Tao artinya saya tidak tahu. Tapi sesungguhnya kata Zhi Tao yang diucapkan orang Tionghoa ini sangat menarik. Karena terdiri dari kata Zhi dan Tao.
Ce sendiri artinya adalah tahu. Dan tahu artinya adalah firman atau Yesus. Jadi pada saat kita mengatakan 我知道, artinya adalah saya mengenal tahu. Saya mengenal Yesus. Adalah saya mengetahui tentang tahu. Saya mengenal tahu. Sehingga pertanyaan pada pagi hari ini adalah, 你知道了吗? Apakah Anda sudah mengenal tahu? Baik, waktu juga yang akan memisahkan kita. Jika Anda mempunyai pertanyaan dan komentar, sampaikan semua itu di dalam WA yang ada di samping ini di nomor telepon 0878 00 123457. Nah, terima kasih atas semua WA-WA yang sudah masuk dan ada beberapa pertanyaan yang saya belum sempat jawab karena sibuk menyiapkan akan bahan seminar ini. Jadi terus kirim komentar Anda. Dan jangan lupa untuk subscribe channel kami, yaitu Mempelajari Alkitab. Dan kita akan bertemu minggu yang akan datang. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, kami berterima kasih atas pelajaran pada hari ini. Kami ingin mengenal tahu yang sejati. Tahu yang telah datang dan mati bagi kami. Sehingga kami boleh hidup kembali. Kami boleh dipersatukan kembali dengan Allah Bapa. Sehingga menjadi bagian kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Baiklah, sampai bertemu kembali minggu depan dengan topik pandangan orang Tionghoa tentang kematian. Dan dengan judul, adakah jalan setelah kematian? Tuhan memberkati. Tiongkok bagaikan naga yang terbangun setelah tertidur lama. Ekonomi kini menggeliat, kemajuan seakan-akan tidak terbendung. Negara Tiongkok dengan penduduk terbanyak di dunia memiliki sejarah 4.500 tahun yang tidak terputus. Dan tulisan-tulisan kuno yang dipakai sampai saat ini banyak berbicara tentang masa lalu yang penuh misteri. Kitab-kitab klasik kuno mencatat tentang raja-raja dengan penyembahan kepada Sang Ti yang misterius. Sudah saatnya untuk diungkap Tiongkok di mata Tuhan dalam rahasia tahu di Alkitab.